Ia takut. Hatinya yang dulu mati mulai berdetak lagi. Seiring waktu, hubungan antara Claire dan Fahri semakin akrab. Claire tak lagi menolak saat Fahri membantunya berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Bahkan, kadang ia melempar senyum kecil saat Fahri menyelipkan selimutnya di malam hari. Obrolan mereka pun mulai ringan tentang makanan, masa kecil, sampai kisah lucu di kampung halaman Fahri di Aceh. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang makin hari makin tumbuh tanpa disadari. Fahri mulai merasa ada degup berbeda tiap kali melihat Claire tertawa. Begitu pula Claire, yang makin terbiasa mencari keberadaan Fahri tiap pagi. Tapi keduanya diam, seakan takut bahwa kata-kata akan merusak segalanya. Hingga pada suatu siang, konflik itu benar-benar datang. Seorang wanita muda berambut pirang datang ke rumah. Namanya Lilian, keponakan dari mendiang suami Claire. Penampilannya modis dan sikapnya keras. Tanpa basa-basi, ia menatap tajam ke arah Fahri begitu bertemu di ruang tamu. "Kamu yang sekarang tinggal di sini?" tanyanya dalam nada curiga. "Pembantu atau pacar baru tanteku?" Fahri sedikit terkejut tapi menjawab sopan. "Saya perawat pribadi Miss Claire. Sudah hampir 2 bulan saya bekerja di sini." Lilian tertawa pendek. Sinis. "Perawat? Sepertinya terlalu muda dan tampan untuk itu. Jangan sampai Claire jatuh cinta lagi ya. Kau tahu, dia terlalu sering terbakar oleh hatinya sendiri." Claire yang mendengar dari balik pintu segera menyahut. "Cukup, Lil. Jangan berbicara seperti itu di rumahku." Namun benih kecurigaan telah ditebar. Sejak kedatangan Lilian, Claire kembali berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih menjaga jarak. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti meminta tolong mengambil selimut, ia memilih memanggil Graham. Fahri merasa bingung. Ia tak paham apa yang salah. Hingga suatu malam, Claire akhirnya bicara. "Aku tak ingin kamu disakiti oleh pandangan orang, Fahri. Dunia tak akan mengerti. Seorang wanita lumpuh, janda, jatuh cinta pada pemuda dari negeri jauh." Fahri terdiam lama sebelum menjawab. "Saya tidak peduli pada dunia, Miss Claire. Yang saya peduli adalah Anda." Claire memejamkan mata. Kata-kata itu menyentuhnya, tapi ketakutannya lebih kuat dari harapannya. "Lebih baik kamu pergi, Fahri. Kita hentikan ini sebelum perasaan itu tumbuh lebih dalam." Fahri menatap wanita itu dalam-dalam. Matanya berkaca, tapi ia tahu inilah kenyataan yang pahit. Cinta kadang harus diundurkan, bukan karena tak ada rasa, tapi karena dunia belum siap menerima dua hati yang berbeda. Malam itu, Fahri berkemas. Ia tak tahu kemana akan pergi, tapi ia merasa harus memberi waktu dan jarak. Sementara Claire duduk sendiri di balik tirai, memandangi koper Fahri yang menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, air matanya jatuh. Bukan karena kehilangan masa lalu, tapi karena kehilangan harapan yang baru saja tumbuh. Sudah 3 hari sejak Fahri meninggalkan rumah Claire. Rumah besar itu kembali sunyi seperti dulu. Tak ada suara langkah lembut di pagi hari, tak ada teh hangat di taman belakang, tak ada senyum tenang yang mengucap "Good morning, Miss Claire." Hanya ada suara kursi roda yang berdecit pelan dan hati yang dipenuhi penyesalan. Claire lebih banyak berdiam di kamar, makan hanya setengah, tidur tak nyenyak. Graham, yang biasanya tak banyak bicara, akhirnya mendekat padanya siang itu. "Tuan muda itu, tulus Claire. Aku sudah lihat banyak orang datang dan pergi dari yang ini. Dia berbeda." Claire memalingkan wajah. Suaranya lirih. "Justru itu masalahnya, Graham. Dia terlalu tulus dan aku terlalu rusak. Bukan kamu yang rusak." Graham menatapnya. "Kamu hanya belum memaafkan dirimu sendiri." Hari itu juga, diam-diam, Claire menyuruh sopirnya pergi mencari Fahri. Tapi sulit alamatnya di formulir hanya menunjukkan Aceh, Indonesia. Ia tak tahu bagaimana menghubunginya. Tak ada nomor ponsel, tak ada akun media sosial. Tapi takdir kadang punya caranya sendiri. Hari kelima, Claire yang sedang duduk di taman belakang mendengar suara pintu. Pagar dibuka dengan keras. Suara langkah tergesa-gesa mendekat, dan saat ia menoleh sanalah Fahri dengan wajah lelah, pakaian sedikit berdebu, dan napas tersengal. "Aku ke bandara, Claire," katanya cepat. "Tapi aku balik lagi. Aku nggak bisa tenang. Aku nggak bisa jauh dari rumah ini, dari kamu." Claire menatapnya, bingung. Matanya mulai basah. "Aku bukan siapa-siapa, Fahri. Aku cacat. Aku tua." "Kamu membuatku ingin menjadi lebih dari sekadar perawat," potong Fahri. "Aku nggak peduli kata orang, Miss Claire. Aku cuma peduli kamu dan hati kamu." Claire menangis, tak kuat menahan. Ia memundurkan kursi rodanya dan berkata pelan, "Kalau begitu,
Datanglah ke sini. Fahri melangkah maju dalam pelukan pertama itu. Tak ada yang sempurna seorang wanita di kursi roda dan pemuda dari negeri jauh. Tapi justru di ketidaksempurnaan itulah cinta mereka menemukan tempat pulang. Namun, tak semua orang setuju. Keesokan harinya, Lilian kembali dan kali ini dengan surat peringatan dari pengacara keluarga. Ia ingin mengajukan pemindahan hak pengawasan rumah, menuduh Claire sudah tidak sehat secara mental karena jatuh cinta pada pembantunya. Fahri dan Claire kini dihadapkan pada badai baru. Mereka harus memilih, menyerah pada tekanan keluarga dan masyarakat, atau melawan demi kebahagiaan yang tak biasa. Dan disinilah cerita mereka menuju akhir yang menegangkan karena cinta. Terkadang harus diuji dengan cara paling keras untuk bisa bertahan. 2 minggu berlalu sejak Lilian membawa ancaman hukum ke rumah Claire. Tekanan demi tekanan datang silih berganti. Media lokal mulai mencium kabar soal janda kaya lumpuh yang jatuh cinta pada perawat muda dari Indonesia. Claire tak keluar rumah. Fahri berhenti keluar ke kota. Mereka hidup di balik tirai dan sunyi. Namun cinta yang sudah teruji diam dan jarak kini sedang diuji oleh dunia. Suatu pagi, Claire mengajak Fahri duduk di taman belakang. Di tangannya sebuah surat terbuka, surat dari pengacara keluarga yang menyarankan Claire untuk mundur dari pengelolaan harta atau berhadapan di pengadilan. "Aku lelah, Fahri," katanya lirih. "Lilian tak akan berhenti. Dunia juga tak akan berhenti berbisik soal kita." Fahri menatapnya. "Tenang, kalau memang harus pergi, biar aku yang pergi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku datang ke Australia hanya ingin bekerja. Aku tak pernah merencanakan jatuh cinta, tapi itu yang terjadi. Dan aku akan menyesal seumur hidup jika membiarkanmu sendiri lagi." Claire menggenggam tangannya. Matanya menatap langit biru. "Aku juga takut kehilanganmu." Hari itu mereka membuat keputusan besar. Claire mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mempertahankan hak atas rumah dan hidupnya sendiri. Dalam sidang yang berlangsung tertutup, ia memberikan kesaksian penuh keyakinan. "Cacat fisik tidak membuat saya tidak waras. Cinta saya pada Fahri tidak membutakan saya, justru menyelamatkan saya." Media mengangkat kisah mereka. Dari kisah sensasional menjadi inspirasi. Wanita kursi roda yang berdiri melawan stigma, tulis salah satu artikel. Beberapa bulan kemudian, keputusan pengadilan keluar. Claire menang. Ia tetap memiliki hak atas rumah dan hartanya. Lilian pergi, tak kembali. Dan di hari ulang tahun Claire yang ke-41, di sebuah taman kecil belakang rumah, Fahri melamar. Bukan dengan harta, bukan dengan nama, tapi dengan niat suci dari hati yang tak bisa jauh darimu. "Maukah kamu menjadi rumahku?" Claire menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang melihat dirinya bukan sebagai beban, tapi sebagai tujuan. Mereka menikah secara sederhana. Beberapa tetangga, Graham, dan bahkan dokter fisioterapi Claire hadir. Dan yang mengejutkan, setelah sekian bulan terapi, Claire perlahan mulai merasakan sensasi di kakinya. Dokter bilang, keajaiban bisa datang dari semangat hidup. Fahri tak pernah kembali ke Aceh, tapi ia membawa Aceh di hatinya dengan masakan-masakan yang kini ia ajarkan pada Claire dengan ayat-ayat Al-Quran yang ia baca pelan di sore hari, mengisi udara rumah itu dengan ketenangan. Dan Claire tak lagi merasa lumpuh, karena sesungguhnya yang membuat seseorang kuat bukan kakinya, tapi hati yang tak menyerah mencintai dan dicintai.